Alhamdulillahilladzi tadakdakat li'azamatihil jibal wa sajadat lihaibatihil jibah al-alimilladzi alima haqa'iqal ahwal wa daqa'iqa ma asarrahul abdu wa akhfah al-jawadilladzi jada bin nawal ala man ata'ahu wa man asah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan la bulugha limuntaha wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa huwa alladhi fis samai ilah wa fil ardi ilah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya lahu min nabi akramil khalqi 'ala Allah wa a'dhamihim fil qadri wasyarafi wal jibah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimain mutalazimain mutadamminain bisa liqa'ilihima al fawza wan najah wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza manittaqa kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 238 Allah berfirman, Hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah, peliharalah salat dan salat pertengahan. Artinya bahwa kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya menjaga salat kita. Jangan sampai kita sekali saja meninggalkan sholat. Itu saking pentingnya sholat bagi kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Ayat ini berada di tengah-tengah ayat-ayat yang menceritakan tentang keluarga atau berkeluarga. Artinya bahwa kita berkeluarga itu tidak ada yang sempurna. Ada yang kurangnya itu di suami, ada juga yang kurangnya di istri, ada yang kurangnya di anak, ada yang di kakek, ada yang di nenek, ada juga yang di cucu. Begitu juga dengan permasalahan-permasalahan di dalam rumah tangga kita. Selalu saja ada masalah. Tapi itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang masalah dapur, mungkin kekurangan untuk beli belanja dan sebagainya. Ada yang masalahnya itu di sumur, masalah air. Ada juga yang masalahnya di kasur, dan ada juga yang masalah di satu lembur dan sebagainya. Jadi ada saja permasalahan. Tapi kata Allah, dalam kondisi apapun kita berkeluarga, baik utuh ataupun tidak utuh, tetap harus menjaga sholat. Jangan sampai sholat ini ditinggalkan. Artinya hidup ini penuh dengan ujian, maka dalam kondisi apapun
kita diuji oleh Allah, maka jangan sampai kita meninggalkan sholat, terutama sholat yang 5 waktu. Ini betapa pentingnya sholat itu, ya, sehingga banyak hal yang didapatkan dari sholat itu sebagai maslahat atau manfaat atau hikmah dari sholat itu. Di antaranya adalah untuk menjaga kedekatan dengan Allah. Qurrub ilallah. Dengan sholat ini maka kita akan dekat dengan Allah. Dekat itu maksudnya ulama menyebutkan ingat kepada Allah. Setiap kita ingat kepada Allah maka kita semakin dekat. Sholat itu merupakan ingat atau dzikir kepada Allah. Wala dzikrullahi akbar, dalam surah Al-Ankabut 45. Sesungguhnya yang paling besar itu adalah dari sholat itu adalah ingatnya kepada Allah, dzikrullah, ingatnya kepada Allah. Maka dengan ingat kepada Allah kita akan dekat kepadanya. Semakin kita banyak sholat, semakin kita ingat kepada Allah, maka semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita pun sering mendengar bahwa sholat itu merupakan sesuatu yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Masih Al-Ankabut ayat 45. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Karena dengan sholat itu kita bisa menjadi tenang. Maka dengan ketenangan itulah kita bisa memendam, bisa mengendalikan hawa nafsu kita yang selalu mengajak kepada kekejian dan kemungkaran itu. Maka dengan banyak kita sholat, kita akan lebih banyak atau lebih mudah untuk mengendalikan nafsu kita sendiri yang bisa membawa kepada kemungkaran dan kekejian atau kekejian dan kemungkaran. Yang ketiga, sholat juga dapat membersihkan jiwa dari dosa. Rasulullah pernah mengatakan bahwa orang yang sholat itu seolah-olah di kepalanya itu membawa sesuatu yang berat, artinya dosa yang berat. Ketika dia sujud waktu sholat itu, maka dosa-dosa itu akan menggelinding. Nah, oleh karena itu Rasulullah memerintahkan agar sujud agak sedikit dipanjangkan, terutama kalau sholat sunnah, baik itu sunnah malam ataupun sunnah di siang hari. Yang keempat, mendidik jadi pribadi yang disiplin dan tangguh. Ini disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 102. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Artinya sholat itu harus tepat dengan waktunya. Sholat maghrib pada waktu maghrib, sholat isya pada waktu isya, sholat subuh pada waktu subuh. Tidak bisa kita sholat subuh di waktu maghrib. Jadi ini latihan untuk disiplin kita. Artinya hidup ini memang perlu disiplin. Dalam apapun, dalam bekerja, dalam sekolah, dalam belajar dan sebagainya harus disiplin. Terutama sholat harus disiplin waktu. Ini menjadikan jiwa kita terbiasa untuk berdisiplin. Lalu sholat dapat meninggikan derajat kita. Ada sholat yang mengatakan atau mengkhususkan untuk meninggikan derajat kita, yaitu sholat malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Surat Al-Isra ayat 29. Dan dari malam hari maka bertahajudlah, dari sebagian malam, baik itu pertengahan malam, sepertiga malam ataupun akhir sebelum subuh. Kita diperintahkan untuk dianjurkan untuk sholat malam. Karena dengan sholat malam atau yang disebut dengan tahajud itu
maka Allah akan mengangkat derajat kita. Kalau Allah sudah mengangkat derajat kita, walaupun manusia lain merendahkan, Allah akan meninggikan. Khafidatur rafi'ah. Ya, yang rendah bisa ditinggikan, yang tinggi bisa direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang manusia agung-agungkan oleh Allah bisa dikecilkan nanti di akhirat. Yang manusia biasa dikecilkan di dunia, Allah akan agungkan di akhirat nanti. Yang rendah ditinggikan, yang tinggi bisa direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khafidatur rafi'ah. Lalu dengan sholat itu dapat memberikan ketenangan. Karena tadi sholat itu merupakan zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ingat itu, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ar-Ra'd ayat 30. Ingatlah bahwa dengan ingat kepada Allah, maka hati kita akan tenang. Wala dzikrullahi akbar. Dan zikir itu yang paling besar dari sholat itu maknanya. Hasil dari sholat itu merupakan zikir. Dan zikir itu adalah merupakan sesuatu yang bisa menenangkan hati kita. Maka dengan sholat itu hati kita akan lebih tenang. Akan lebih tenang. Semakin banyak sholat, maka kita semakin banyak diberikan oleh Allah ketenangan di dalam hati kita. Lalu sholat juga adalah merupakan kunci dalam berdoa. Rasulullah SAW memerintahkan agar setiap kita mau memohon atau berdoa, sholatlah 2 rakaat. Sholatlah 2 rakaat. Ada masalah, sholatlah 2 rakaat. Kemudian berdoa memohon kepada Allah. Sholatlah, dan sholatlah. Ini artinya dengan sholat dulu sebelum kita berdoa itu semacam kuncinya, passwordnya, agar supaya doa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, sholatlah yang akan pertama kali dihisab di yaumil qiyamah. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Fa in soluhat soluha sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru amali. Apabila sholatnya itu benar, maka segala amalnya akan benar. Tetapi kalau sholatnya itu rusak, maka amal-amal yang lainnya pun akan terbawa rusak. Oleh karena itu, maka kita selalu terus untuk memperbaiki sholat kita. Jangan sampai kita meninggalkan, dan kita selalu terus memperbaiki sholat kita secara kualitas dan juga menambah secara kuantitas. Mungkin yang biasanya hanya sholat yang wajib saja ditambah dengan sholat sunatnya. Kalau sholat sunat qobliyah dan ba'diyahnya sudah, maka ditambah dengan sholat malam walaupun hanya 2 rakaat. Sholat malam walaupun hanya 2 rakaat. Itu besar sekali artinya bagi kita, akan membuka sirrun, rahasia-rahasia kehidupan kita untuk kesuksesan kita. Maka para ulama itu tidak ada yang tidak sholat malam, semuanya pada sholat malam. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan semoga kita semuanya dapat menjaga sholat kita, baik yang wajib maupun yang sunnah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul basir. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala asyrafil mursalin
سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة